Pada sesi ini, itu akan ada 3 bagian yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan COVID esensial, COVID framework, dan manajemen guideline. Kita masuk kepada bagian pertama, yaitu pembahasan mengenai COVID framework. Bagian pertama kita akan lihat terhadap mengenai kontribusi dari COVID. Apa sebenarnya kontribusi COVID itu? Yang pertama adalah sebagai penghubung antara IT dengan business requirement. Yang kedua adalah sebagai pengorganisir aktivitas-aktivitas IT itu menjadi proses. Lalu sebagai identifikasi sumber daya IT penting. Lalu sebagai untuk mendefinisikan manajemen kontrol objectives untuk dipertimbangkan. Dan apa yang dimaksud dengan COVID Framework? Nah, secara garis besar, COVID Framework itu terdiri dari 3 bagian. Ada yang dinamakan dengan Business Requirement, yaitu yang terdiri dari Effectiveness, Efficiency, Confidentiality, Integrity, Availability, Compliance, dan Reliability. Lalu ada terhadap pembahasan mengenai IT Resources, yaitu baik secara application, information, infrastructure, dan people. Lalu pembahasan mengenai IT Process, di mana itu ada masalah domain, proses, dan aktivitas. Nah, untuk business requirement sendiri, itu yang terdiri dari keefektifan sampai dengan reliabilitas, itu adalah informasi perlu yang kita sesuaikan dengan kriteria kontrol tertentu berdasarkan COVID yang merupakan permintaan bisnis untuk informasi. Karena dalam business requirement COVID itu mengatur semua hal. Dan untuk business requirement sendiri, yang pertama itu ada terkait dengan events. Events itu terdiri dari business operation, business opportunities, external requirement, dan regulation. Di mana nanti ini sebagai message input. Nah, kemudian itu diolah menjadi sebuah information yang terdiri dari application, infrastructure, dan organization. Nah, hasilnya ada berupa service output, yaitu berupa business requirement yang terdiri dari effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Nah, sebagai business requirement COVID itu sendiri, yang pertama adalah effectiveness, yaitu berhubungan dengan informasi yang relevan dengan proses bisnis yang juga diberikan pada waktu yang tepat, konsisten, dan cara-cara yang bermanfaat. Lalu ada efisiensi, yaitu adalah dengan memperhatikan ketepatan informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal, yang paling produktif dan ekonomis. Lalu terkait dengan confidentiality, yaitu memperhatikan perlindungan terhadap informasi sensitif dari penyingkapan yang tidak sah. Lalu ada integrity, yaitu berhubungan dengan keakuratan, kelengkapan informasi, dan dengan kebenaran sesuai dengan harapan dan nilai bisnis. Lalu ada availability, yaitu berhubungan dengan informasi yang tersedia yang apabila diperlukan dalam proses bisnis untuk saat ini atau masa yang akan datang. Lalu ada compliance, yaitu berhubungan dengan kesesuaian terhadap hukum, regulasi, dan perjanjian kontrak di mana proses bisnis berlangsung. Lalu ada reliability of information, yaitu berhubungan dengan ketepatan informasi yang layak bagi manajemen untuk mengoperasikan entity serta untuk tanggung jawab terhadap ketetaatan IT dan fidusiarinya, atau berhubungan dengan tanggung jawab seseorang dalam keuangan.